Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana pada siang hari ini? Anak-anak tetap semangat? Semangat. Baik, tentunya anak-anak harus semangat pada siang hari ini. Yang pertama anak-anak, kalau kita semangat, yang paling utama itu adalah kita harus jaga kesehatan, khususnya di tengah COVID-19 ini. Dari anak-anak, ada beberapa tips atau cara pencegahan penularan COVID-19 itu. Mungkin ada anak-anak yang tahu berkaitan dengan cara mencegah terjadinya penularan COVID-19. Mungkin ada yang tahu? Saya. Mulia. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Tepuk tangan untuk Mulia. Yang kedua, memakai masker. Tepuk tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jadi itu adalah beberapa tips cara menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan doa. Saya minta salah satu anak untuk memimpin kita doa pembukaan. Dan mengajak teman-teman untuk berdiri. Marilah kita siap untuk berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan. Terpujilah Engkau di antara Dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami untuk sendiri. Baik anak-anak, tema pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Subtemanya adalah subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajarannya adalah pembelajaran 1 dengan muatan mata pelajaran adalah bahasa Indonesia dan IPA. Jadi fokus mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini atau pada siang hari ini adalah mata pelajaran IPA karena materinya cukup luas. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti anak-anak mampu menyebutkan hal-hal penting yang terdapat pada teks eksplanasi. Dan yang kedua adalah siswa mampu mempresentasikan atau melaporkan hal-hal penting itu dalam teks eksplanasi. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat pada listrik sederhana dengan benar dan tepat, itu melalui pengamatan. Dan yang kedua adalah melalui percobaan. Dan yang keempat adalah siswa mampu menyajikan hasil pengamatan itu melalui lembar kerja peserta didik. Baik anak-anak, sebagai pertanyaan pengantar pada pembelajaran kita pada siang hari ini, kira-kira listrik masuk di desa kita anak-anak diperkirakan pada tahun berapa? Saya, Pak. Defran, tepuk tangan untuk Defran. Jadi listrik masuk di desa kita itu sejak tahun 2014. Yang paling tepatnya pada bulan Desember. Tetapi sebelum tahun 2014 itu kita masih menggunakan cahaya yang bersumber dari alat-alat sederhana. Contohnya apa? Saya, lampu pita. Lampu pelita, apa lagi? Saya, Koko, lentera. lentera, apa lagi? Saya, Lampu gas, apa lagi? saya, Lilin, apa lagi? saya, api. Itu adalah
beberapa contoh alat sederhana yang dapat menghasilkan cahaya sebelum tahun 2014. Tetapi sekarang kita tidak lagi menggunakan cahaya yang bersumber dari alat-alat sederhana itu sejak 2014 sampai dengan sekarang. Tetapi kita menggunakan cahaya yang bersumber dari listrik. tepuk tangan untuk Koko. Dan pertanyaan saya selanjutnya, siapakah tokoh penemu listrik tersebut? Saya, Pak. Baik, sebentar. Dan bagaimana proses masuknya listrik itu ke rumah-rumah kita? Ke gereja, ke sekolah, ke kantor. Kira peristiwanya seperti apa? Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan itu, silakan nanti anak-anak baca teks bacaan berikut yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Jadi teks itu adalah teks eksplanasi. Mungkin ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Pak. Teks yang berisikan informasi kejadian atau fenomena yang terjadi pada masyarakat. Terima kasih untuk Umur. Tepuk tangan. Dan itu adalah juga berkaitan dengan pertanyaan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan informasi kejadian atau peristiwa atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekarang anak-anak diminta untuk membaca teks itu secara cermat dan teliti. Lalu setelah itu nanti jawablah beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, baik di buku pelajaran maupun di materi yang sudah dibagikan oleh Pak Guru. Silakan baca secara cermat dan teliti, baca dalam hati. Sambil kerja. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang mau presentasi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan teks eksplanasi itu? Siapa yang bisa bertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi? Saya, Pak. Angel. Teman-teman, nama saya Maria Angelina Edwin, dipanggil Angel. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Topik masalah yang disampaikan oleh penulis pada paragraf pertama adalah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang
Baik, terima kasih untuk teman kita Eder yang telah mempresentasikan berkaitan dengan bacaan teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Mari kita tepuk tangan untuk teman kita Eder. Baik, mungkin ada teman-teman yang sedikitnya berbeda dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Eder. Baik, terima kasih ya. Ternyata jawaban anak-anak sama semua ya, berkaitan dengan hal-hal penting yang terdapat pada teks eksplanasi. Jadi di teks itu menceritakan tentang listrik sederhana. Di bacaan itu tadi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia itu menceritakan tentang listrik sederhana. Misalnya listrik apa tadi yang diceritakan di sana? Contohnya apa? Contohnya apa? Adalah listrik sederhana yang disebut dengan senter. Sekarang anak-anak silakan buka itu lembar kerja yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Amati di buku itu. Kemudian sekaligus memperhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh teman kita nanti. Kira-kira apa saja komponen-komponen yang terdapat pada senter sambil menulis komponen itu dan fungsinya pada lembar kerja yang saya sudah bagikan tadi. Sekarang coba kita amati di buku itu. Ada itu gambar komponen-komponen senter. Silakan amati baik-baik. Sekaligus nanti teman kita Angel nanti melakukan demonstrasi sambil mengamati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Silakan catat baik-baik apa-apa saja komponen-komponen pada senter itu sekaligus dengan fungsinya. Pada senter itu atau bagian-bagian pada senter, ada yang sudah? Ya, Pak. Koko, maju. Baterai sebagai sumber arus. Balon menghasilkan cahaya. Kabel mengantar
terima kasih untuk teman kita yang telah mempresentasikan berkaitan dengan komponen-komponen listrik. Silakan kembali. Baik anak-anak, jadi rangkaian listrik pada senter itu terdapat pada baterai yang diletakkan secara sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Jadi, arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri pada senter hanya berada pada satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Seperti yang kita sebut teman kita Angel mempresentasikan berkaitan dengan komponen-komponen listrik tadi seperti itu. Baik anak-anak, mungkin ada yang belum mengerti berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Baik, kalau sudah mengerti, Pak Guru akan membagikan soal untuk mengukur kemampuan anak-anak berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Sekarang kumpul. Satu persatu. Baik, sudah semua? Baik, materi kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Jadi harapannya setelah sampai di rumah, anak-anak diminta untuk pelajari kembali materi ini. Karena pertemuan kali berikut itu masih berhubungan dengan materi ini, masih tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oleh karena itu anak-anak nanti diminta cari informasi sebanyak mungkin bagaimana cara merancang atau merakit rangkaian seri dan rangkaian paralel. Karena pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel melalui demonstrasi. Baik anak-anak, karena di awal pelajaran tadi kita awali dengan doa. Dan pada akhir pelajaran juga mari kita akhiri dengan doa. Saya minta salah satu teman kita untuk memimpin kita doa.